Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Suara Iman, dimanapun Anda berada yang kami cintai, kami hormati, semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita semuanya rahmatnya, al-afiyah, memberikan al-afiyah kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah SWT memberikan penjagaannya kepada kita semuanya hingga kita meninggal dunia, mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan kita meyakini dengan keimanan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur ayat Allah berkaitan dengan sahabat-sahabat sirah, sahabat-sahabat Nabi, sirah nabawiyah, dan juga berkaitan dengan Rasulullah SAW adalah pertemuan kita pada bahasan-bahasan kita setiap kita bertemu di hari Selasa. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di abad, di tahun ya 1441 Hijriah, 1440 ya, abad ke-14 ya, di mana 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW hidup. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah. Allah turunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengetahui peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengetahui bahwasanya mereka yang fitrahnya mereka meyakini bahwasanya dunia ini ada penciptanya. Mereka mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Mereka mentauhidkan Allah di dalam peribadatan mereka. Maka muncullah generasi-generasi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat-umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ya. Kalian menyuruh kepada kebaikan, tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira umat, yang terbaik. Muncullah nama-nama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kita dapati kisah-kisahnya dalam Al-Quranul Karim.
dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini mencari generasi manusia-manusia, sosok-sosok manusia yang kita ingin tiru mereka dalam kehidupan mereka, gitu ya. Karena mana manusia fitrahnya itu adalah meniru, ngikuti siapa saja orangnya. Pasti punya orang yang ditiru. Ada yang condong kepada pemahaman A, pemahaman B, C, D, E. Maka kita ingin berusaha, kita manusia yang diciptakan Allah SWT mengikuti, mencontoh manusia yang disebutkan Allah dalam surat Al-Imran ayat 10. Kuntum khaira ummah. Yang mereka mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti generasi para sahabat. Walladzina, dan orang-orang yang mereka mengikuti para sahabat, generasi para salaf. Alladzina tabauhum bi ihsan, dengan baik. Kita ingin menjadi generasi yang demikian. Siapapun orangnya, kalau kita tanya, kita berteman dengan teman misalnya, pasti dia ingin atau pasti dia gambaran kehidupannya mencontoh orang yang dia baca, dari buku yang dia baca, saya ingin jadi ini, atau yang dia lihat di televisi, atau dia ingin lihat di internet, atau dia yang dia pernah, mereka niru. Sampai anak-anak kita ya kadang niru, saya ingin jadi pemain sepak bola ini, beli bajunya. Itulah manusia. Maka kita meniru manusia-manusia yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang jelas Allah ridha pada mereka. Mereka pun ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bertemu dengan mereka. Setelah kita meninggal dunia, kita ingin dikumpulkan oleh Allah bersama mereka, orang-orang diridai oleh Allah, para sahabat Rasulullah SAW. Para anbiya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, orang mati syahid, orang saleh, orang yang benar. Kita ingin bertemu dengan mereka di akhirat kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mencontoh apa yang mereka lakukan. Maka kita berusaha mengikuti apa keyakinan yang mereka yakini, sehingga mereka disebut Allah sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga mereka disebut oleh Allah kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik yang Allah ridhoi. Surat Al-Hujurat ayat ke-1 hingga ke-2 telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita akan membaca hadis Rasulullah SAW tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 1 hingga ke-2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha, Allah, sesungguhnya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kemudian ayat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian angkat suara-suara kalian, fawqa sautun nabi, di atas suaranya Nabi. Wala tajaru lahu bil qaul, janganlah kalian mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kalian mengeraskan suara, memanggil satu sama lain di hadapan kepada teman-teman kalian. Kenapa demikian? Kenapa kita harus punya Allah mengarahkan satu adab kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW? Dan kita juga demikian harus beradab kepada Rasulullah SAW. Antah bata a'malukum, dikhawatirkan amal-amal kalian itu akan hilang, terhapus, pahalanya terhapus. Antah bata a'malukum wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Pemirsa Al-Iman TV, berdengar Radio Al-Iman, semoga Allah SWT
menjaga kita, melindungi kita, menjaga amal-amal kita. Semoga Allah menerima amal-amal kita yang kita lakukan. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah memberikan satu adab. Kita akan baca tafsirnya. Dan kita telah membaca dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu billah, wahai orang yang beriman kepada Allah, wattaba'u ma syara', dan orang yang mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, la tataqaddamu baina yadayillahi wa rasulihi biqaulin aw fi'l. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan dan perbuatan. Wattaqullaha bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Ikutilah Allah, taatilah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian innallaha sami'un liaqwalikum, Allah mendengar ucapan-ucapan kalian. Allah alimun, mengetahui biaf'alikum, perbuatan kalian. Ayat keduanya, ya ayyuhalladzina amanu billahi, wahai orang beriman kepada Allah, wattaba'u ma syara', dan mengikuti apa yang Allah syaratkan, yang Allah tuntunkan. Ta'addabu ma'a rasulihi, beradablah kalian kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu aswatakum ta'alu ala sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Inda muhadabatihi, ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'linu lahu bismihi kama yunadi ba'dukum ba'dan. Janganlah kalian memanggil Rasulullah SAW seperti kalian memanggil kepada teman-teman yang lain, ya, memanggil Muhammad, gitu, nggak boleh. Para sahabat dididik, ya, diberi adab, diatur oleh Allah SWT dalam berhubungan, bermuamalah dengan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW masih hidup, mereka terdidik dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka terdidik dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka generasi yang terbaik. Karena terdiri dengan ayat-ayat Allah. Terdidik oleh Rasulullah, menjadi generasi yang terbaik. Karena didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita jika ingin menjadi manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tadabu, beradablah kalian kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Wala taj'alu aswatakum ta'lu ala sautin Nabi, janganlah kalian suara kalian melebihi suara Nabi inda mukhatabati, ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Janganlah kalian memanggil sebagian lain dengan panggilan yang keras. Janganlah memanggil Nabi sebagaimana kalian memanggil kepada yang lainnya. Bal naduhu bin nubuwah wa risalah. Lalu panggillah, ya Rasulullah, ya Nabiullah, bi khitabin, dengan bikhitabil lin, dengan panggilan yang halus juga. Inilah para sahabat dalam bermuamalah dengan Rasulullah, mereka sopan santun. Dalam ajaran Rasulullah SAW mereka juga beradab. Berdasarkan ayat pertama tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Mereka, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Para sahabat Rasulullah SAW sangat beradab. Dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan, hadza mutadammin lil adab ma'allahi ta'ala. Ayat ini, ayat pertama surat Al-Hujurat, mengajarkan tentang adab, berperangai mulia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Hadza mutadammin lil adab ma'a Allah ta'ala wa ma'a Rasulullah SAW. Beradab kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW. Wa ta'zim lahu wa ikhtiramuhu wa ikramuhu,
mengagungkan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, menghormati Rasulullah SAW, wa ikramuhu, dan memuliakan Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan amal-amalan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan, ya Allah, kami beriman kepada Engkau, ya Allah. Beriman kepada Rasulmu, Rasulullah SAW, ya Allah. Maka kita harus beradab. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kami Muslim, saya juga seorang Islam, maka kita tunjukkan adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan membaca satu hadis Rasulullah SAW sebelum melanjutkan tentang tafsir ayat ini. Lama nazal hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tatkala turun ayat kedua dalam surat, ayat pertama dan kedua surat Al-Hujurat, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi di atas suara Nabi. Al-Hujurat ayat kedua. Jalasa Thabit bin Qais, seorang sahabat Rasulullah SAW, Thabit bin Qais, beliau duduk fi baitihi, berdiam di rumah. Waqal, dia mengatakan gitu ya. Sahabat Nabi mengatakan demikian. Ana min ahlin nar, saya penghuni neraka. Thabit bin Qais. Mengapa Thabit mengatakan ana min ahlin nar, saya ini penghuni neraka? Dia duduk di rumahnya, ya, sedih gitu ya. Wahtabasa ani Nabi SAW. Dia tidak bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kalau bertemu dengan sahabat-sahabat melihat dia di masjid. Siapa yang hadir di masjid ini? Dilihat. Sahabat Thabit bin Qais kok nggak ada, gitu ya. Maka kita jadikan masjid ini sebagai tempat yang kita jaga dalam bermuamalah sesama kita. Ada masjid, satu tempat ya, kita sholat, kita berusaha mengagungkan Allah SWT. Kita membesarkan agama ini dengan cara kita laksanakan perintah Allah, bertakwa kepada Allah. Di antaranya adalah pergi ke masjid, melaksanakan sholat wajib bagi laki-laki. Karena Allah SWT berfirman, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam surah Al-Baqarah. Jagalah sholat-sholat kalian, jagalah. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita. Jadi sekarang kita berada di waktu duhur ya. Hafidhu ala sholawati. Kita ingat, kita telah menjaga sholat duhur, kita telah sholat jamaah ya. Laki-laki di masjid Allah, alhamdulillah. Kita telah menjaga sholat Allah SWT. Telah menjaga sholat yang Allah perintahkan kepada kita. Kita mengingat nanti sholat asar di mana, kita berusaha. Oh, saya sholat asar di masjid ini. Sholat maghrib insya Allah di sini, sholat isya di sini, kita berusaha. Karena Allah merintahkan kepada kita untuk menjaga hafidhu ala sholawati. Kalau kita ini rekening bank gitu ya, rekening kan kita punya rekening ya, yang punya rekening gitu ya. Terus kita kan banyak rekening kita ya, kita pengen mudah, kita pakai handphone kita kasih internet, terus kita bisa melihat rekening kita di handphone itu. Wah, ini tanggal 27, 28 ini sudah gajian ini, kelihatan di rekening kita. Oh, ada uang masuk kiriman, mau beli madu, gitu ya. Kita jaga uang kita. Lalu mengapa sholat-sholat kita tidak perhatikan?
memperhatikan kira-kira nanti adanya jam berapa ya salat asar nanti. Hingga kita terjaga tatkala kita ada pertemuan. Saya harus berhenti di waktu ini untuk melaksanakan hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta. Jagalah salat-salat dan jagalah salat wusta. Ada perintah Allah, jagalah salat wusta. Yang kita kenalkan salat kan adalah salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah salat wusta. Maka para ulama di antara tafsirnya adalah salat wusta adalah salat asar. Suruh memperhatikan kita diperintahkan untuk memperhatikan salat asar. Maka kita jaga salat asar nanti ya. Kita jaga. Tatkala adzan berkumandang, kita berusaha ke masjid. Melaksanakan perintah Allah, hafidhu 'alas salawati wassalatil wusta. Kita lakukan dengan cara apa? Ikhlas kepada Allah. Qumu lillahi qanitin. Berdirilah. Qumu lillah. Kamu berdiri untuk salat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Tuhan. Kamu melaksanakan salat adalah untuk Tuhan. Dalam keadaan kalian khusyuk. Dalam keadaan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Thabit bin Qais tidak sholat. Maksudnya tidak pergi ke masjid, ketemu Nabi SAW. Waktu bersama Nabi SAW, wasa'ala Nabi SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Karena tidak melihat Thabit bin Qais, tidak ada di ketemu Nabi SAW. Faqala ya Aba Amrin, wahai Sa'ad bin Mu'ad, ma sya'nu Thabit? Gimana keadaan Thabit? Kok nggak pernah kelihatan? Ishtaka? Dia sakit. Qala Sa'ad, innahu lajari. Beliau tetanggaku, ya Rasulullah. Wa ma 'alimtu lahu bisyakwa. Aku tidak mendengar dia sakit. Tidak ada kabar dia sakit. Qala Sa'ad, innahu lajari wa ma 'alimtu lahu bisyakwa. Qala fa'atahu Sa'dun fadzakara lahu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad pun sebagai tetangganya mendatangi Thabit bin Qais. Inilah ya seorang mukmin. Dilihat kok nggak ada kabarnya di masjid. Dulu sering sholat di masjid sini, nggak ada sekarang. Di mana dia? Jangan-jangan meninggal dunia, begitu kan? Yang hadir di masjid tidak ada lagi. Jangan-jangan meninggal dunia. Kita tahu, maka tatkala kita sholat di masjid ya, yang di kampung, ya kita sering kenalan, satu persatu kenal gitu. Oh ini gitu ya, kenalan. Fadzakara lahu qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad menceritakan, Nabi bertanya tentang engkau kepadaku. Maka faqala Thabit pun mengatakan, Thabit bin Qais mengatakan, unzilat hadhil ayah. Walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Hujurat ayat kedua ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u. Jangan kau mengangkat aswatakum fawqa sautin nabi. Suara-suara kalian melebihi suara Nabi. Saat bertanya, kenapa engkau tidak datang? Maka dijawab oleh sahabat Thabit bin Qais dengan surat ini. Surat Al-Hujurat ayat kedua. Dan kalian tahu, aku ini suaranya paling keras. Karena Thabit bin Qais ini seorang yang ahli pidato, gitu ya. Ahli pidato dia. Mempunyai suara keras, lantang. Kalau pidato enak, gitu. Sedangkan suara yang keras. Sedangkan ayat ini memerintahkan la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian tidak boleh mengangkat suara kalian keras dengan menggerakkan lebih dari Nabi, gitu ya. Kan suaranya keras ya. Jadi secara fitrah, secara ciptaan Allah SWT, suaranya keras dia. Maka dia mengatakan,
Walaqad alimtu anni min arfa'ikum sautan ala Rasulullah SAW fa ana min ahli nar. Kalian tahu aku suara yang paling keras, maka aku termasuk penghuni neraka. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian wahai orang beriman mengangkat suara kalian lebih daripada suara Nabi. Fadzakara dzalika sa'ad li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kemudian kembali bertemu dengan Rasulullah SAW, ceritakan itu alasan daripada Thabit bin Qais tidak bertemu, tidak pergi menemui Rasulullah SAW. Dia sedih karena termasuk penghuni neraka. Karena Allah turunkan surat Al-Hujurat ayat kedua, wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Faqala Rasulullah SAW, bal huwa min ahli jannah. Tidak, dia termasuk penghuni surga. Kalau sudah Rasul menyatakan dia penghuni surga, ini dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berucap dengan hawa nafsunya. Diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Thabit bin Qais termasuk penghuni surga. Abu Bakar Siddiq penghuni surga. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib semuanya penghuni surga, dan 10 orang sahabat-sahabat yang lainnya penghuni surga. Dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Dan Allah menyiapkan bagi mereka surga secara umum. Ada yang disebutkan nama-namanya, ada yang tidak secara umum. Kuntum khairat. Kalian wahai para sahabat Rasulullah adalah generasi yang terbaik. Ini keimanan kita ya kepada para sahabat Rasulullah SAW ya. Rasulullah menyatakan mereka penghuni surga ya, sebagai sahabat yang ditentukan ya. Dan Allah menyatakan mereka para sahabat Rasulullah adalah penghuni surga. Allah meridai mereka radhiyallahu anhu wa radu'an. Maka jika ada satu pemahaman dalam Islam yang menyatakan sebagai pemahaman Islam gitu ya, kemudian mengatakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab benci pada Umar bin Khattab, menyimpang, mengatakan begitu, maka bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat Allah meridai mereka dan mereka meridai pada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Allah sebut kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kalian generasi yang terbaik yang ditampilkan manusia. Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya, kepada umat Islam, untuk mendoakan dalam surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ampunilah ya Allah kami dan saudara-saudara kami generasi yang terdahulu yang telah mendahului kami dalam keimanan, yang beriman dulu sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghil lil ladzina amanu. Jangan engkau tanamkan, engkau adakan dalam hati kami kedengkian kepada orang beriman. Sahabat Thabit bin Qais kata Rasulullah SAW, la bal huwa min ahlil jannah ya. Rasulullah mengatakan sahabat Thabit bin Qais ini bal huwa min ahlil jannah, dia adalah penghuni surga. Sahabat Thabit bin Qais ini adalah dia seorang pidato ya, seorang ahli pidato yang hebat. Rasulullah SAW itu kalau ada tamu mengeluarkan ahli pidatonya, maka sahabat Thabit bin Qais termasuk diantaranya sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tampil membalas pidato daripada tamu yang datang kepada Rasulullah SAW. Khatib al-Ansar. Dia seorang Khatib al-Ansar ya, seorang pidato, ahli pidato dari Ansar ya. Falamma nazalat hadhil ayat, ketika turun surat Al-Hujurat ayat 2 ini, maka dia mengatakan ana min ahlin nar. Ana min ahlin nar ya. Dia sedih gitu ya. Ternyata suara saya ini keras gitu ya. Maka Rasul tidak. Maka inilah sahabat Rasulullah SAW. Kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yakifuna 'inda hududillahi ta'ala daiman ma yuraqibuna anfusahum wa daiman
ma yurakibuna anfusahum wa yuhasibunaha. Walihada lamma nazala qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Tatkala turun surat Al-Hujurat ayat kedua ini, para sahabat ini sedih gitu ya. Di antaranya adalah sahabat yang punya suara keras ya, Thabit bin Qais. Karena sahabat Rasulullah ada manusia-manusia yang mereka memeriksa diri mereka dengan Quran, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Diperiksa, apa saya benar ucapan saya ini? Benar perbuatan saya ini apa benar gitu dia. Nah, di sini sahabat Thabit bin Qais mengukur dirinya dengan ayat ini surat Al-Hujurat ayat 2. Wah, tidak benar saya ini ya. Kenapa? Suara saya keras. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi. Sedangkan suara saya keras. Inilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka membaca ayat Allah, perintah-perintah Allah, membaca larangan Allah. Mereka mengukur dengan diri mereka. Jangan sampai saya begini. Jangan-jangan ucapan saya salah gitu loh. Maka kita harus beradab ya dengan ayat Allah SWT, dengan Allah SWT, dengan Tuhan kita. Dalam ayat satunya surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Ayat orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kita beradab. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Bagaimana maksudnya Ustaz? Misalnya dalam akidah, misalnya ya. Kita meyakini bahwasanya kita seorang muslim menyatakan la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyatakan bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Seandainya disembah oleh manusia tidak benar. Walaupun yang menyembah selain Allah jumlahnya banyak ya. Mayoritas penduduk bumi, tetap kita menyatakan la ilaha illallah. Yang mana Allah SWT mengutus Rasulnya membawa agama Islam. Yang mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Agama Islam itu berarti artinya mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita menyatakan dengan ucapan lisan dan hati kita, tidak ada sembahan yang berhak sembah melainkan Allah. Kita menafikan, menyediakan sembahan-sembahan selain Allah tidak benar. Sembahan selain Allah tidak benar. Itu ucapan arti la ilaha illallah yang begitu ya. Selain Allah tidak benar. Allah yang benar. Ustaz, bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang yang bercampur, tidak meyakini bahwasanya Allah itu adalah sesembahan yang harusnya disembah dengan benar. Mereka menyembah manusia, mereka menyembah nabi, mereka menyembah pohon. Kita seru mereka, wahai manusia, ya yunas, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kita seru mereka. Kita nyatakan bahasanya la ilaha illallah. Sesembahan selain Allah tidak benar. Jika kita ditanya, apakah benar penyembahan selain Allah? Tidak benar. Kenapa? La ilaha illallah. Itulah yang kita ucapkan sebagai seorang muslim. Menyatakan la ilaha illallah. Yang benar hanyalah Allah. Satu saja. Ahad. Hingga kita meninggal dunia. Kita mohon Allah memberikan rezeki kepada kita, kalimat tauhid kita pegang teguh hingga kita mengatakan kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Para sahabat demikian mengukur dirinya dengan Al-Qur'an. Maka di sini kita ini tergantung apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Jika yang kita baca ini buku-buku yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kita terpengaruh.
Maka kita akan menjadi sosok manusia yang tidak meyakini kebenaran secara penuh Al-Quranul Karim. Atu'minu bil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian ayat Allah dan mengkufuri sebagian ayat Allah? Kita tidak ingin menjadi manusia seperti itu. Kita ingin menjadi seperti para sahabat Rasulullah SAW. Kita tidak ingin menjadi Yahudi yang beriman kepada sebagian Allah dan beriman kepada sebagian lainnya. Beriman kepada sebagian ayat Allah dan tidak beriman kepada ayat-ayat yang lainnya. Tidak ingin demikian. Jadi kalau kita membaca surat Al-Baqarah ya, kita dapati kan misalnya Alif Lam Mim dan seterusnya kan. Setelah Allah menyebutkan innal ladzina kafaru sa'un 'alaihim, Allah menyebutkan pertama kali orang beriman, ya kan? Orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Pertama, kelompok yang bertakwa dulu. Kedua, kelompok yang tidak bertakwa. Mereka kafir. Ustaz, jangan ngomong kafir. Kenapa? Itu bahasa kasar. Bahasa kafir ini dari bahasa Arab. Dari kata kafara yakfuru. Kafaru. Bahasa Indonesianya apa kafir? Bisa kita terjemahkan bahasa Indonesia kafir katanya mengingkari, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sama saja, ya. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, munafik. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ya, minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jelaskan. Kemudian setelah orang munafikin, jadi kelompok pertama bertakwa, orang-orang kafir, orang-orang munafik ya, yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, namun hati mereka mengingkari. Nah, kita ini termasuk yang mana? Bertakwa kepada Allah, sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kita harus belajar bagaimana sifat-sifat orang bertakwa. Wah, jangan-jangan saya tidak bertakwa. Saya lihat kelompok kedua. Kafir. Wah, mengingkari. Enggak, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya beriman kepada Al-Quran. Saya lihat lagi kelompok ketiga. Munafik. Wah, apa itu sistem munafik? Wa minan nasi man yaqulu amana billahi bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma hum bimu'minin, pada mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan Rasulnya. Tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Fi qulubihim maradun. Hati mereka ada penyakit. Wah, takut kita. Jadi kita seperti demikian. Para sahabat Rasulullah SAW membaca ayat Quran, mengarahkan, ya Allah, ini ayat ini turun kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan-jangan ayat ini turun kepada saya. Janganlah kalian mengangkat suara kalian. Begitulah kita ya. Ketika kita membaca ayat Allah, kita menghadapkan ayat itu kepada diri kita sendiri. Ya Allah, jangan-jangan saya termasuk orang munafik. Kita mohon ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah. Rabbana innana amanna ya Allah, kami ini beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat orang munafik ya Allah. Kelompok yang berikutnya kita dapati sebagai kelompok Ahlul Kitab. Kelompok Alkitab dari Al-Yahud dan Nasara, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon agar dijauhkan dari sifat-sifat Alkitab yang dimurkai oleh Allah, yang sesat. Al-Yahud wa Nasara. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman dan pendengar radio Al-Iman, dimanapun Anda berada yang kami cintai dan kami hormati.
Kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakifuna 'inda hududillah taala. Para sahabat Rasulullah itu berhenti tatkala ayat itu turun memerintahkan larang, oh ini begini ya, saya berhenti, saya tidak mau melanjutkan perbuatan saya, saya tidak mau mengatakan ucapan yang melebihi hukum Allah SWT. Walaupun konsekuensinya hingga saya bertemu dengan Allah SWT. Berhenti tatkala yakifuna inda hududillah. Janganlah kita menyatakan ucapan yang bertentangan hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Bisa kita menyatakan Al-Quran sama saja dengan yang lainnya. Al-Quran ini sama. Kita menyatakan misalnya, oh agama Islam sama dengan agama yang lainnya. Kita berhenti, jangan. Kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah, takutlah pada Allah. Karena Allah, innallaha sami'un, mendengar ucapan kita yang kita sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Alimun, dan Allah Maha mengetahui. Maka tatkala turun surat firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ayat 2, dhanna Thabit bin Qais annahu wal maqsud bil ayat. Sahabat Thabit bin Qais mengira bahwasanya ayat kedua surat Al-Hujurat ini turun tentang dia. Wa anna amalahu qad habita, dan dia mengira amal-amalnya sudah terhapus. Kita takut ya amal kita terhapus. Tatkala kita bertemu dengan Allah, kita tidak membawa apa-apa. Pangkat yang kita taruh diletakkan di sini enggak ada. Kehormatan yang orang-orang hormat pada kita tidak ada lagi. Yang kita bawa adalah amal kita. Amal soleh kita, keimanan hati kita, amal soleh kita. Kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman, wa antahbatu a'malukum, amal-amal kalian terhapus, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Maka takutlah sahabat Thabit bin Qais ini. Suaranya keras, dia takut amal-amalnya terhapus. Wa dzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana murtafi'an, wa dzalika li anna sautahu kana murtafi'an khalqatan. Karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Thabit bin Qais ini suaranya keras gitu ya. Wali annahu kana khatiba Rasulullah SAW, dan dia adalah khatib, penceramah, ahli pidatonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khatib al-ansar, dan juga khatib ahli pidato dari sahabat-sahabat Ansar. Fa kana yarfa sautahu fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berpidato, dia suaranya keras di hadapan Rasulullah SAW. Sedangkan ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Sedangkan dia pidato dengan keras di hadapan Rasulullah SAW. Fadhanna annahu al-maqsud bil wa'id bil ayat. Maka dia mengira ayat ini adalah ditujukan pada dirinya. Janganlah kalian mengangkat, wahai sahabat Nabi, suara kalian. Fajalasa fi baitihi hazinan li hadzal amr. Maka dia duduk di rumahnya, berdiam diri, merenung, sedih. Ini yang harus kita tiru. Bagaimana tatkala kita membaca ayat Allah dan kita melihat kita telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ucapan yang salah, bertindak dengan tindakan yang tidak benar, kita sedih, duduk. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi diri. Fajalasa bi baiti hazinan li hadzal amr falamma iftaqadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala anhu. Kalau Rasulullah SAW tidak melihat sahabat Thabit bin Qais ini, maka dia bertanya kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Wa qala rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamu laka ilmahu. Aku tahu ya Rasulullah. Sahabat Thabit tahu akan aku tetangganya. Wa takaffala bi ma'rifati khabarihi li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhaba ilaihi fa wajadahu munakkisan ra'sahu ilal ardi. Maka tatkala sahabat ini datang ke rumahnya, dia lihat sahabat Thabit bin Qais ini menundukkan wajahnya ke bawah, lihat ke tanah gitu. Sedih dia, merenung dia.
Ini ya, bagaimana para Rasulullah SAW itu. Gambar ayat-ayat Allah itu membuat mereka sedih tatkala mereka merasa bersalah. Takut mereka kepada Allah SWT. Kemudian maka didapati bahwa jadahu munakkisan ra'sahu ilal ardi fi baitihi hazinan, sedih sahabat Qais ini. Fasalahu ma sya'nuka fa akhbarahu Thabit ma bihi minasyarr. Maka sahabat Thabit mengetahui apa yang terasa bagi dirinya, itu turunnya surat Al-Hujurat ayat kedua ini. Li'annahu kana yarfa sautahu fawqa sautin Nabi, karena dia mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah, berpidato dengan pidato keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini ya, kita hormati ya hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita hormati, kita beradab dengan ayat Allah, beradab dengan Rasulullah SAW. Tatkala kita dengar qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kita beradab. Tatkala kita mendengar qala Rasulullah SAW, apakah kita bertanya, apakah saya sudah berkata demikian? Atau mengingkari ayat ini, atau mengingkari hadis ini? Kita tafakur, tadabbur. Kenapa kamu begini? Maka sahabat Thabit mengabarkan apa yang dia alami. Li'annahu kana yarfa sautahu, karena dia mengangkat suaranya. Dan waqad tawa'ada Allahu alaihi biihbatil amal. Dan Allah SWT mengancam dalam surat Al-Hujurat ayat kedua ini dengan menghapus amal orang-orang yang tidak beradab kepada Rasulullah SAW dengan mengangkat suaranya. Wa bidukhulin nar, dan mengancam dengan masuk neraka. Allah SWT mengancam demikian. Antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Sedih sahabat Thabit ini. Faraja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bidzalika fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarji'a ilaihi wa yuballighuhu bisyara 'azima. Namun Nabi setelah diberitahu oleh sahabat Rasulullah SAW, ya, Sa'ad bin Mu'ad, bahwasanya Thabit bin Qais begini ya Rasulullah, maka Nabi beritahukanlah dia dengan kabar gembira. Bal huwa min ahlil jannah. Berita gembira. Di dunia sudah mengetahui kita termasuk, saya termasuk, dia termasuk penghuni surga. Ini berita gembira. Berita yang kita tunggu-tunggu. Kita semuanya ingin tentunya. Ya Allah, saya ingin jadi penghuni surga ya Allah. Dan kita tidak tahu apa kita ini penghuni surga atau tidak. Maka kita beramal soleh, beriman kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita dari amal-amal soleh. Bersedekah, menuntut ilmu, berbuat baik, beribadah. Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita penghuni surga. Dan kita mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita adalah penghuni surga. Kita ingin semuanya tentunya ya, kita termasuk ya Allah penghuni surga ya Allah. Tahu. Sahabat Thabit bin Qais telah diberitahu di dunia sebelum dia meninggal dunia. Bal huwa min ahlil jannah. Maka kita pegang teguh ya. Kita pegang teguh dakwah tauhid ini, dakwah tauhid la ilaha illallah. Kita menyatakan la ma'budu bihaqqin illallah. Kita menyatakan bahwasanya tidak sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyatakan la ma'budu bihaqqin illallah, bahwasanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah batil, salah. Sesembahan selain Allah salah. Kita nyatakan dengan tegas. Siapapun keadaan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diteguhkan kita mengucapkan hal ini. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, teguhkanlah kami ya Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah di dunia dan akhirat. Sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah SWT tetap menyatakan akhir kalimat kita adalah la ilaha illallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu.
Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, bahwasanya Allah adalah Tuhanku, Allah sesembahanku, menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hum mastaqamu, lalu istiqamah, teguh pendirian, menyatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan Allah. Maka tatkala meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun menyatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang kalian janjikan oleh Allah kepada kalian. Yang kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadilah kami termasuk orang-orang yang Engkau teguhkan di dunia dan akhirat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kami mendapatkan berita gembira, ya Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita tidak mengetahui teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, apa yang terjadi di alam barzah. Kita bisa membaca dalam ayat Quran, hadis dari Rasulullah, bagaimana hal-hal yang gaib dari yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Di antara yang kita ketahui bahwasanya tatkala meninggal dunia, orang yang menyatakan la ilaha illallah, innal ladzina qalu rabbunallah, yang menyatakan teguh kepada Allah, la ilaha illallah, tidak sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, bahwasanya Allah adalah sesembahan yang berhak disembah, semuanya batil. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah SWT, dan agama yang lain adalah tidak diterima oleh Allah SWT. Kita nyatakan demikian, kita berharap, ya Allah, tatkala kita meninggal dunia, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, bergembiralah dengan surga yang janjikan kepada kalian. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, memberi petunjuk kepada kita untuk beramal soleh, untuk tetap teguh dalam kalimat tauhid, menjauhi kesyirikan, dan senantiasa kita mohon kepada Allah agar kita termasuk manusia-manusia yang beradab, mempunyai adab terhadap Allah, terhadap Tuhan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kita belajar Al-Quran, belajar ayat-ayat Allah, belajar hadis-hadis Nabi, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendahului Allah dan Rasulnya. Menyatakan ucapan-ucapan yang salah yang bertentangan dengan Al-Quran. Menyatakan ucapan-ucapan yang salah yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Melakukan tindakan amal-amal soleh yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Namun tetaplah taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul, mengikuti perintah Allah dan mengikuti Rasulnya hingga akhir hidup kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada bahasan pekan depan, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan negeri kita, negeri Indonesia, Rabbi ja'al hadzal balada amina, negeri yang aman, aman dari kesyirikan, aman dari wabah, ya, aman dari kejahatan-kejahatan. Kita mohon kepada Allah SWT agar generasi kita, anak-anak kita nanti kelak, mereka beribadah kepada Allah di negeri kita ini, negeri Indonesia, dengan jauh dari kesyirikan, dengan jauh dari kejahatan, jauh dari mendapatkan hal-hal yang menyengsarakan, jauh dari hal-hal yang tidak mengganggu dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita mohon, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah ya Allah negeri kita, negeri Indonesia, negeri yang aman. Aman dari kesyirikan dengan terwujudnya tauhid di negeri kita, dan aman dari kejahatan-kejahatan, aman dari wabah-wabah, dan wajnubna wa abna'ana an na'budal asnam. Jauhkanlah kami ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.